Hai teman-teman, kembali di Behind the Bricks, kembali dengan Kim. Kali ini kita ada di rumah desain dari Prim Associates, yaitu Aye House. Nah, konsepnya sendiri itu adalah compact dan tropis kontemporer. Bisa dilihat dari rumahnya sendiri, masa besarnya itu adalah kotak. Nah, di luarnya, eksteriornya itu menggunakan cat kamprot. Yang pastinya untuk eksterior itu adalah yang lebih bertahan lama. Kita juga bisa lihat ada dua bukaan yang besar nih, teman-teman. Pastinya sesuai dengan temanya yang modern kontemporer juga, itu memasukkan cahaya yang banyak ke dalam rumah. Nah, di bawahnya kita bisa lihat ada planter box. Planter box di sini itu difungsikan pada saat kedepannya bertumbuh, memanjang, dan kemudian akan menutupi di area yang di bawahnya, yaitu area living room. Kita akan lihat nanti ya teman-teman ya. Di depan ini ada menggunakan bata tempel. Nah, untuk pintunya ini menggunakan perforated dan bisa kelihatan ya, ini caranya digeser. Jadi silakan masuk. Nah, untuk area carport, kalau dilihat dari ukurannya sih ini muat untuk satu mobil dan satu motor. Ukuran dari batu andesit itu kurang lebih 10 kali 10. Pada saat masuk di sebelah kanan kita itu ada taman depan, area yang serba hijau. Tentunya sesuai dengan diinginkan dari arsiteknya sendiri ya. Jadi ada batu-batuan, ada rumput, dan ada tanaman-tanaman yang bahkan muncul dari luar. Oke teman-teman, tadi kan sudah saya sebutkan di depan mengenai planter box. Nah, kali ini kita teman-teman bisa melihat lebih dekat untuk planter box-nya. Jadi di sini ada semacam jarak ya, di mana planter box ini nanti pada saat turun itu akan menutupi area yang living room yang tadi saya sebutin di depan. Nah, untuk ya di ujung sudut sana tuh teman-teman bisa kelihatan nggak? Itu ada semacam knob atau handle itu tuh kebuka. Itu adalah tempat penyimpanan di bawah tangga. Jadi arsiteknya sendiri itu memanfaatkan ruang di bawah tangga agar tidak, maksudnya space-nya tidak terbuang gitu, semuanya terpakai. Nah, ini tamannya teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau misalkan orang rumahnya lagi butuh refreshing bisa siram-siram di sini. Dan di sini ada dua taman, yang taman depan dan taman belakang. Nanti kita akan lihat juga di dalamnya teman-teman ya. Langsung lanjut ke area foyer. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa semua dari tampilan yang dibuat itu adalah bata tempel. Jadi untuk tempat duduknya bata tempel, dan untuk dinding di sebelah kanan yang untuk pintu masuk juga bata tempel. Memang di sebelah sini ada putih, ya pastinya sifatnya dari arsiteknya sendiri memiliki tujuan biar terlihat lebih luas juga kali ya, nggak terlalu terkungkung. Nah, untuk area foyernya bisa dilihat di sini ada bukaan. Nah, kalau teman-teman dilihat juga di sini ada bukaan. Jadi memang prinsip dari rumah ini memasukkan banyak bukaan, memasukkan banyak cahaya. Kenapa? Karena ukuran yang minimalis tersebut gitu. Jadi di sini itu di sebelah pintu ada semacam kaca transparan yang fungsinya itu untuk cahaya masuk, dan selain itu juga untuk penghuninya pada saat mau buka pintu mereka bisa melihat kira-kira ada siapa sih di luar gitu. Jadi nggak perlu lewat pintu ya. Nah, untuk pintunya sendiri ini bahannya dari multiplex yang dilapisi oleh triplek jati. Kita langsung masuk yuk. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam. Nah, di area lantai 1 ini di sebelah kanan itu adalah living room yang bentuknya tuh cukup dibuat memang tidak mengganggu sirkulasi. Jadi posisinya menggantung di area sana. Nah, di sebelah kiri saya itu ada area dining, area makan, dan ada pantry. Dari living room sendiri ini dibuatnya cukup nyaman ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat bahwa situasinya di sebelah kanan itu ada taman yang tadi kita lihat di depan teman-teman. Dimana kalau misalkan ternyata kita butuh sirkulasi udara dan memang ternyata ada acara yang besar, kita bisa buka tuh. Jadi sirkulasi udaranya bisa jalan ke arah taman belakang. Nanti aku akan kasih lihat taman belakangnya teman-teman ya. Nah, di sini tuh tempatnya terasa luas karena warna putih, terus ada cahaya matahari yang begitu banyak, dan pastinya ketinggian yang 2 lantai di sini gitu. Jadi nanti kita akan lihat ke atas juga teman-teman. Nah, ini adalah tadi yang disebutkan di depan, pintu yang untuk menyimpan di bawah tangga. Nah, ini ada pintu lainnya, jadi yang
situ satu pintu pertama, ini pintu kedua, tapi menuju ke akses yang sama, penyimpanan. Nah, kita langsung lanjut ke area dining ya teman-teman ya. Nah, ini area dining dan kitchen. Nah, sebelum ke sini kita langsung lihat dulu yuk taman yang di belakangnya yuk. Nah, ini nih taman belakangnya nih. Kurang lebih sih nggak jauh beda dengan yang di depan. Jadi ada pepohonan atau hijau-hijau yang sama dengan depan. Terus ada bata tempel juga dan pastinya memasukkan cahaya dan udara. Jadi pada saat di daerah taman belakang dan taman depan dibuka, itu pasti cross ventilation-nya tuh jalan banget. Nah, di sini juga ada area dari service dan laundry di sebelah sini yang dekat dengan area taman belakang. Kita langsung lanjut ke area dapur. Nah, di sini kita bisa lihat ya, banyak tempat-tempat penyimpanan yang disediakan. Warnanya rata-rata putih. Kemudian, begitu banyak peralatan yang diakomodir oleh tempat-tempat yang dibikin oleh si arsitek. Terus di sini ada pernak-pernik elektronik, kulkas. Nah, menarik nih teman-teman nih. Jadi kulkasnya ini tersembunyi. Awalnya tuh kalau dari pintu masuk di sini ada bata tempel, tapi ternyata di balik bata tempel itu ada kulkas. Ada oven dan microwave. Jadi memang kalau dilihat secara ukuran ya, ini dengan ukuran seperti ini tapi isinya begitu lengkap dan banyak, ini cukup spektakuler sih aku bilang. Jadi pemiliknya pun merasa kebutuhannya terpenuhi. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini desain dari arsiteknya sendiri membuat sebuah suasana untuk si pemilik melakukan aktivitas misalkan cuci-cuci atau mungkin beres-beres di sini. Adanya sebuah view ke arah taman. Pastinya kalau kita sedang beraktivitas butuh view, kita butuh udara juga, kita tinggal buka. Jadi memang sudah diperhitungkan juga sama arsiteknya. Ya, jadi nggak perlu bergantung sama AC ataupun kipas angin. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat untuk backsplash-nya sendiri ini menggunakan mosaik yang kecil-kecil pattern-nya. Nah, ini menggunakan mosa tiles. Pastinya pada saat kita melakukan aktivitas masak, itu ada cipratan minyak yang akan membuat area di sekitar dinding sini itu bakal kotor. Nah, mosaik tiles atau mosaik yang kecil-kecil ini pada saat kena minyak itu akan lebih mudah dibersihkan di saat kita beraktivitas. Oke, kita langsung lanjut ke ruangan selanjutnya. Nah, di sini ada satu kamar, yaitu kamar tidur tamu. Ya. Nah, ruangannya tuh cukup simpel, sederhana, tempat tidur untuk 2 orang dan ada tempat penyimpanan. Nah, untuk temboknya sendiri ini kita bisa lihat arsiteknya tuh memberikan aksen tali air, jadi tidak benar-benar polos putih apa adanya gitu. Nah, untuk bukaan kita bisa melihat di sini ada jendela teman-teman untuk memasukkan cahaya dan udara tentunya ya. Nah, di sini kita bisa lihat ke arah carport atau mungkin nanti kalau misalkan ada tamu kita tahu nih siapa yang datang dari sini. Nah, kita langsung lanjut ke ruangan selanjutnya yuk. Nah, dari sini teman-teman kita langsung lanjut ke area kamar mandi. Kamar mandi di sini fungsinya pastinya untuk orang-orang yang datang di area bawah ya, untuk tamu atau orang-orang. Nah, pintunya sendiri teman-teman kalau kita lihat bisa dikatakan warnanya sedikit berbeda dibandingkan sekitarnya ya. Mungkin ada bata tempel, ada putih. Nah, di sini menggunakan warna aluminium. Wah, cukup menarik ya teman-teman ya. Pastinya nggak menimbulkan efek kontras sih, tetap terlihat elegan dan menarik. Nah, yang mau saya coba sorot itu adalah di sini ada sirkulasi teman-teman. Jadi pada saat pintunya tuh ditutup pun udara yang di dalam kamar mandi itu tetap ada berjalan ke arah luar. Untuk isinya sendiri sih pastinya ada tempat untuk shower, ada tempat untuk toilet seperti pada umumnya sih. Jadi dan warnanya teduh sih, kayak ada grey dan campuran beige gitu. Nah, kita langsung lanjut ke lantai 2 yuk. Nah, kita sekarang sudah sampai di area tangga ya. Sebelum ke lantai 2, ini saya mau cerita sedikit nih teman-teman. Jadi untuk material tangganya sendiri itu lapisannya menggunakan SPC. Untuk konstruksinya itu menggunakan beton. Jadi memang tadi kan kita sudah lihat sama-sama ya bahwa di bawah dari tangga itu buat semacam penyimpanan untuk barang-barang gitu kan.
Dan kalau kita perhatikan tangganya itu dibikin letter U dengan catatan yang tadi itu biar ada tempat penyimpanan. Nah teman-teman, tadi kan di depan kita sudah lihat bahwa ada jendela yang atau bukan yang besar tuh. Nah kali ini kalau teman-teman lihat, jendela itu menghadap ke arah tangga. Dan pastinya kalau kita lihat dengan bukaan sebesar ini memberikan cahaya yang cukup dalam ruangan, ke dalam rumah ini. Nah biasanya area tangga itu merupakan area yang mungkin kurang cahaya. Tapi kali ini dengan bukaan yang besar seperti ini, pastinya cahayanya tercukupi. Nah ini kacanya kalau saya lihat sih nggak bisa dibuka ya teman-teman ya. Ini kaca mati teman-teman. Jadi cukup memasukkan cahaya aja. Nah kita sudah sampai di lantai 2 nih teman-teman. Nah di lantai 2 itu isinya hanya kamar-kamar aja. Nah sekarang saya sudah ada di koridor di lantai 2. Yang mau saya highlight itu adalah adanya sobekan di area dari koridor ini teman-teman, di dindingnya nih. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya fungsi dari sobekan yang dibuat oleh arsitek itu adalah untuk membuat bentuk dari tembok yang masif ini itu terlihat lebih ringan. Makanya juga tadi railingnya itu kan juga masif kan. Jadi memang sifatnya itu untuk membuat semacam aksen agar tidak terlihat terlalu masif. Nah, kita langsung masuk ke ini kamar tidur anak dan kita tidak boleh masuk karena tadi udah ada pesannya pemiliknya masih beristirahat anaknya di dalam. Kita langsung masuk, lanjut aja ke kamar mandi. Ada di sini. Suasananya sama, penggunaan warnanya juga sama dengan kamar mandi di bawah. Jadi granite tiles yang roman, ukuran 30 x 60. Terus penggunanya warnanya tuh mix antara grey, abu-abu, terus beige. Ini juga tadi top table yang di dapur juga menggunakan yang sama nih teman-teman dengan yang di dapur. Jadi ini satu material ya. Di sini juga ada shower dan semacam bukaan untuk memasukkan cahaya dan udara. Jadi pastinya pada saat beraktivitas tidak perlu menyalakan lampu jikalau memang situasi di luar tuh masih terang seperti siang sekarang ini. Kita langsung masuk ke master bedroom yang kita tunggu-tunggu nih teman-teman. Wow. Nah teman-teman bisa dilihat untuk master bedroomnya sendiri penggunaan dari masing-masing dari fungsinya tuh tercukupi. Jadi ada meja kerja, terus di sini juga ada walk-in closet untuk menyimpan pakaian-pakaian. Ada juga untuk dandan, terus lemari-lemari. Yang pastinya dengan ruangan yang menurut aku lihat ya cukup minimalis, tapi kok semua fungsi itu terpenuhi untuk kebutuhan pemilik. Nah di sebelah sana juga ada kamar mandi nih teman-teman. Kamar mandi. Nah ini adalah bukaan yang ke arah taman belakang. Ternyata di sini ada 2 bukaan, di sebelah sini dan di sebelah sana, jadi saling cross. Salah satu fungsi dari taman belakang itu adalah memang dari arsiteknya sendiri dan juga mungkin pemiliknya merasakan bahwa cahaya dan udara yang dimasukkan dari jendela ini tuh terasa sangat berguna. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa area yang di sini tuh nggak nempel dengan tetangga belakang. Nah sepertinya sudah semua nih teman-teman. Jadi sekarang kita langsung lanjut ngobrol sama arsiteknya yuk. Jadi tonton terus sampai habis. Luas lahan ini di 8 x 12, berarti di 96 meter persegi. Luas bangunannya itu di 100 pas, jadi lantai 1 di 58, lantai 2 di 42. Jadi owner itu datang dengan 2 permasalahan atau 2 keinginan ya. Jadi yang pertama adalah dia pengen rumah yang ada mezanin. Jadi dia punya double height ceiling untuk di living room. Itu pertama itu. Yang kedua adalah ada budget yang harus kita respect. Jadi ada budget constraint. Karena dengan keterbatasan lahan tadi dan ada budget constraint, akhirnya kita memutuskan, wah pendekatannya ini mungkin harus jadi compact house nih gitu. Tapi bagaimana compact house ini tetap terasa hangat dan nyaman, makanya kita tetap memasukkan unsur-unsur tropical di sini. Jadi kalau bisa dibilang konsepnya adalah tropical kontemporer. Pertama kita pengen tahu dulu sih sebenarnya kebutuhan ruangnya itu apa.
Jadi dari awal kita tahu, oh tanah 8 kayak 12, kebutuhan ruangnya ini apa, berapa kamar tidur itu yang paling penting. Dan yang kedua, fitur-fitur apa yang pengen ada di dalam rumah ini. Nah itu kita gali ke klien dan akhirnya kita udah dapat datanya. Nah itu kita baru di situ memulai untuk mengolah secara zona. Jadi kita bagi lantai 1 itu adalah zona publik dan yang lantai 2 itu zona private-nya. Jadi lantai 1 itu untuk kumpul-kumpul keluarga, menerima tamu, dan melakukan aktivitas yang lebih umum lah ya. Dan atas itu kita emang bikin dia untuk istirahat aja. Jadi kamar-kamar master, kamar anak kita taruh di atas. Sedangkan kamar tamu kita taruh di lantai 1. Jadi memang di rumah ini ada 3 kamar tidur dan ada ruang servis juga, tapi nggak ada ruang ART. Jadi challenge-nya di situ kan sangat sempit sehingga kita juga pengen rumah ini tuh ada taman depan dan taman belakang agar tropisnya tuh tadi dapat, sirkulasi udara bisa cross baik di lantai 1 maupun di lantai 2 dan ruang yang compact itu tadi bisa terlihat terextend gitu melalui taman belakang ini dan taman depan. Material utama di sini bisa kita lihat pasti terakota atau bata tempel ya. Itu untuk menginterpretasikan tropis Indonesianya. Terus kita gabungin juga dengan warna beige sebagai cat eksteriornya juga. Nah, di dalam itu kita lebih tone down. Jadi menggunakan cat warna putih dan kayu yang dark walnut ini. Jadi di luar itu lebih terasa tropisnya, sedangkan di dalam itu kita lebih dapat kontemporernya seperti itu. Flooring kita menggunakan ukuran 60x60. Yang kita pilih di sini warnanya juga sedikit beige, jadi supaya dia bisa harmonis dengan material yang kita pakai tadi. Nah untuk kamar mandi granit juga, cuman ukurannya kita pakai yang 30x60. Itu lebih ke variasi dan teksturnya juga kita pilih yang dia kalau dipegang tuh agak stone like gitu supaya dapat tropisnya walaupun nggak batu alam gitu. Jadi maintenance-nya juga lebih mudah. Dan untuk backsplash-nya kita mozaik, itu kita pakainya dari Mozatile. Durasi desain itu sekitar 3-4 bulan dan untuk durasi konstruksinya itu 1 tahun 1 bulan. Untuk budget rumah ini itu di range 7 sampai 7,5 juta per meter. Itu dibangun di tahun 2024 dan selesai di awal tahun ini, 2025. Untuk portfolio kami bisa dicek di Instagram @prim.associates atau bisa cek juga di profil kami di Arsita.